teman-teman, kembali lagi dengan saya Amelia Valerina Siombing dari kelas 11 MIPA 6. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi paru-paru pada manusia. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dan fungsi paru-paru. Organ paru-paru merupakan salah satu bagian penting dalam sistem pernapasan manusia. Organ paru-paru dapat membantu manusia untuk bisa bertahan hidup dan tetap bernafas. Sistem pernapasan manusia memiliki fungsi utama melakukan pertukaran gas yang ada di dalam tubuh. Nah, yang kedua ada bagian paru-paru. Yang pertama itu ada trakea. Fungsi trakea salah satunya yaitu untuk membawa udara menuju paru-paru. Yang kedua ada bronkus, berfungsi mengantarkan udara dari saluran nafas atas ke dalam paru-paru sekaligus mengeluarkannya dari paru-paru. Yang ketiga ada bronkiolus, membawa udara yang kaya oksigen ke kantung udara alveolus. Yang keempat ada pleura, berfungsi untuk mengurangi gesekan saat paru-paru mengembang atau mengempis. Nah, yang kelima ada alveolus sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam sistem pernapasan. Yang terakhir ada diafragma. Ini memudahkan udara atau oksigen bergerak masuk menuju paru-paru karena tekanan pada rongga dada akan turun secara mendadak. Sementara itu, ketika mengembuskan nafas, diafragma akan mengendur dan membuat ukuran paru-paru turut mengecil. Yang ketiga ada mekanisme pertukaran O2 dan CO2. Nah, ini adalah gambar yang lebih jelasnya lagi. Tapi supaya kita lebih memahaminya, ayo kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Pada saat bernafas, molekul oksigen akan melewati lubang hidung dan akan menuju paru-paru melewati faring, laring, trakea, dan akan diteruskan ke paru-paru melewati bronkus. Udara dari dalam bronkus akan diteruskan menuju alveolus melewati cabang bronkus yang disebut bronkiolus. Dari dalam bronkiolus, udara akan diteruskan ke alveolus untuk terjadinya pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. Alveolus dikelilingi oleh banyak pembuluh kapiler. Alveolus terdiri dari ruangan-ruangan kecil yang dinamakan ruangan alveolus. Ruangan alveolus terdapat banyak pori-pori. Pada pembuluh kapiler terdapat banyak sel darah merah yang nantinya akan mengikat molekul oksigen, sehingga molekul oksigen dari dalam alveolus berdifusi keluar menuju pembuluh kapiler dan akan diserap sel darah merah. Maka sel darah merah yang mulanya berwarna keunguan akan berubah menjadi berwarna merah karena adanya kandungan gas oksigen. Oksigen selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel darah merah melalui pembuluh darah. Sedangkan molekul karbon dioksida akan berdifusi ke dalam alveolus dan akan berkumpul di ruangan alveolus. Kemudian gas karbon dioksida akan dikeluarkan keluar tubuh melewati bronkiolus. Dari dalam bronkiolus kemudian akan diteruskan ke dalam bronkus dan selanjutnya menuju trakea, laring, faring, dan keluar dari tubuh melalui lubang hidung. Nah, yang keempat ada penyakit pada paru-paru. Yang pertama, pneumonia atau paru-paru basah. Penyakit ini disebut paru-paru basah karena pada kondisi ini paru-paru bisa dipenuhi oleh cairan atau nanah. Penyebab peradangan akibat pneumonia adalah infeksi bakteri, virus, atau jamur. Penularannya dapat terjadi melalui udara yang terkontaminasi kuman dari pengidap yang bersin atau batuk. Yang kedua ada bronkitis. Bronkitis adalah penyakit peradangan yang terjadi pada bronkus, yaitu dengan saluran udara yang menuju ke paru-paru. Salah satu penyebab yang paling sering dari penyakit ini adalah infeksi virus yang ditularkan dari pengidap melalui percikan dahak yang dikeluarkan pengidapnya. Jika percikan dahak itu terhirup atau tertelan oleh orang lain, virus akan menginfeksi saluran bronkus orang tersebut. Yang ketiga ada asma. Asma adalah penyakit kronis yang ditandai dengan gejala sesak nafas akibat peradangan dan penyempitan saluran pernapasan. Pengidap asma umumnya memiliki saluran pernapasan yang lebih sensitif. Itulah sebabnya ketika terpapar alergen atau pemicu, saluran pernapasannya akan meradang, membengkak,
dan menyempit, akibatnya aliran udara menjadi terhambat. Nah, yang keempat ada tuberkulinius atau TB. Ini adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut tidak hanya menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyebar ke bagian tubuh lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, dan ginjal. Penularan bakteri penyebab TB adalah melalui percikan dahak atau cairan dari saluran pernapasan pengidapnya, misalnya saat batuk atau bersin. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Bye!